Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa salim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat yang paling utama yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat kesempatan dan waktu luang sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qur'an ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat, manfaat dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya robbal alamin. Kemudian sholawat dan salam tentunya marilah sama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang besar, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa, sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qur'an yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah Anda semua hari ini dan hari-hari seterusnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kenikmatan, dalam rezeki yang melimpah ruah, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan, baik kemuliaan dan kejayaan itu di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Para sahabat channel Cahaya Al-Qur'an yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, pada perjumpaan kita kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya agar ibu-ibu rumah tangga dapat menjadi magnet rezeki untuk keluarganya. Nah, pada pokok pembahasan kali ini yang saya tuju para pemirsa ibu-ibu rumah tangga dengan tujuannya agar supaya ibu-ibu rumah tangga ini menjadi magnet rezeki bagi keluarganya. Nah, dalam kesempatan ini saya sudah membuat suatu tulisan yang saya tuangkan dari pikiran saya mengenai bagaimana caranya menjadi magnet rezeki terkhusus untuk ibu-ibu rumah tangga. Kenapa untuk ibu rumah tangga? Karena ibu rumah tangga ini tugasnya seharian full, tugasnya hanyalah di rumah. Mungkin ada sebagian ibu-ibu rumah tangga yang menjadi wanita karir. Nah, di sini terkhusus untuk ibu rumah tangga yang memang pekerjaannya mengurus rumah tangga dari bangun tidur dan sampai tidur lagi. Jadi keseharian ibu rumah tangga ini kerjanya hanya mengurus rumah tangga. Nah, jangan khawatir bagi para ibu rumah tangga. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Pekerjaan yang sangat mulia. Mulianya bagaimana? Karena seorang ibu rumah tangga ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan keluarga, baik keperluan anak-anak maupun keperluan suaminya. Jadi bagi para ibu rumah tangga jangan berkecil hati. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menjadi orang yang bisa menarik rezeki, baik itu rezeki berupa uang maupun menjadi orang-orang yang dikejar-kejar uang. Caranya yaitu kita harus memiliki energi berkelimpahan. Jadi sebenarnya pekerjaan ibu rumah tangga ini sangatlah mulia terutama
kalau kita tinjau dari segi agama. Apalagi seorang ibu rumah tangga yang menjunjung tinggi amanahnya, ya, yang menjunjung tinggi nilai amanahnya yang telah diberikan kepadanya. Maka ya, pahala yang terbesar yang akan diperoleh oleh ibu rumah tangga yaitu tiada lain adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi ibu-ibu rumah tangga, janganlah berkecil hati. Mungkin ya hari-harinya hanya di rumah mengurus rumah tangga. Anda semua ya adalah pencetak ya generasi penerus bangsa ini, generasi penerus agama Islam ini. Ya, yang penting kita niatkan ya segala sesuatunya lillahi ta'ala, hanya semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi buat ibu-ibu ya, kita niatkan bahwa pekerjaan ibu mengurus rumah tangga ya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pahalanya sangatlah besar, yaitu pahala surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibu-ibu rumah tangga sekalian. Nah, perlu kita garis bawahi ya, kesuksesan seorang suami, kesuksesan seorang anak ya, tidak ada lain penyebabnya karena di belakangnya adalah ada seorang istri yang hebat, seorang istri yang tangguh, seorang ibu yang hebat, seorang ibu yang tangguh. Nah, ya, mungkin ya kendala yang terbesar bagi ibu-ibu rumah tangga mungkin adalah masalah finansial ya, atau masalah keuangan ya. Karena bagaimana? Karena seorang ibu rumah tangga adalah bendahara ya, bendahara yang memegang keuangan dalam rumah tangga. Jadi tugas ibu rumah tangga ini mengatur ya, mengatur anggaran belanja rumah tangga ya. Tentunya tidaklah mudah untuk mengatur keuangan rumah tangga ya. Bagaimana caranya ya agar keuangan yang ibu-ibu dapatkan setiap bulannya dapat memenuhi semua kebutuhan dalam rumah tangga ya. Mungkin ibu-ibu bagaimana caranya ya untuk membagi-bagi supaya keuangan itu cukup ya. Misalnya memenuhi kebutuhan A, B, C, D dan seterusnya ya. Memenuhi kebutuhan belanja, memenuhi kebutuhan anak kuliah, kebutuhan anak sekolah ya, memenuhi kebutuhan jajan anak-anak. Nah, ya, tidaklah mudah untuk mengatur semua ini ya. Dan tentunya ya bukan hal yang mudah ya untuk membuat bagaimana keuangan ini bisa mencukupi ya, mencukupi apa yang dibutuhkan dalam rumah tangga ibu-ibu sekalian. Nah, untuk itu ya di sini ibu rumah tangga ya apabila ingin menjadi magnet rezeki ya, maka buanglah jauh-jauh rasa khawatir, rasa galau ya, berpikir negatif ya. Pokoknya berpikir yang positif ya, bahwasanya keuangan yang ibu pegang akan mencukupi segalanya dan memenuhi segalanya. Yakin ya, dengan membaca bismillah pasti ya semua ini akan ibu-ibu jalani dengan happy dan bahagia. Nah ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah ya, energi positif itu akan hadir di dalam diri kita dan pikiran kita tentunya apabila hati kita tenang, hati kita rileks ya. Untuk menarik energi yang positif ya, mulailah ya, dimulai sebaik-baiknya energi positif itu akan masuk ke dalam diri kita ya pada saat kita menjelang tidur ya. Nah, di sini kita terapkan ya bagaimana caranya untuk menghadirkan energi positif. Karena ya pada malam hari menjelang kita tidur itu suasananya tenang ya, suasananya tenang di keheningan malam ya.
Nah, maka dari itu akan mudah ya energi positif untuk datang kepada diri kita ya. Mungkin ya caranya dengan kita menuangkan ya, ibu-ibu menuangkan apa yang ada di dalam pikiran ibu-ibu ya, menjadi sebuah tulisan ya. Ya, di sini ibu harus menyiapkan sebuah buku dan ballpoint ya, sebuah pena ya, dan yakinlah bahwa pena ini akan menjadi pena yang ajaib ya. Apa yang ibu pikirkan, ibu tuangkan dalam tulisan ini dan insya Allah akan menjadi kenyataan. Tentunya pikiran-pikiran yang positif ya. Nah, jadi menulis apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan ya, ini disebut scripting ya. Jadi kita menuangkan pikiran kita di dalam sebuah tulisan ya. Nah, kita buat tulisan menjadi scripting. Scripting ini adalah hal-hal yang ada di dalam pikiran kita ya, baik itu keinginan, cita-cita yang positif yang kita tuangkan dalam bentuk tulisan ya. Nah, contoh misalnya seperti ini kalimatnya. Tentunya para ibu-ibu mempunyai impian, mempunyai cita-cita ya. Nah, jadi di dalam menulis scripting ini ya, semua harus kita nulis pikiran yang positif ya. Bisa dimulai dengan kalimat alhamdulillah ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, aku bersyukur hari ini yang telah aku lewati, hari ini yang lagi aku jalani, dan hari-hari yang akan datang akan aku jalani dengan penuh kebahagiaan, kekuatan, kesehatan, dan penuh keberlimpahan, baik itu berkelimpahan uang, berkelimpahan kebahagiaan, yang penuh cinta dari suami, anak-anakku, keluargaku, dan orang-orang di sekitarku. Semuanya memberikan energi yang baik, memberikan energi yang positif kepada diriku. Sekarang hari-hari yang aku jalani sangatlah menyenangkan, penuh dengan sukacita, kebahagiaan, kecukupan, dan rezeki yang melimpah ruah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, aku bersyukur semua kebaikan ya, rezeki, keuangan, semua akan datang kepadaku dengan begitu mudahnya. Terima kasih ya Allah. Di setiap sepertiga malam Engkau membangunkan aku untuk bertahajud kepadamu, untuk mendekatkan diri kepada dirimu, untuk menjadi hamba-hambamu yang Engkau cintai. Dan terima kasih ya Allah, di bulan yang akan datang ya, hidupku akan menjadi bahagia dengan berkelimpahan uang. Semua yang aku inginkan akan tercukupi, akan terpenuhi apa yang aku cita-citakan. Terima kasih ya Allah, semua ini adalah rahmat dan karunia darimu. Nah, ibu-ibu, mungkin inilah contoh tulisan scriptingnya ya. Jadi setelah kita menulis ya, kita lepaskan, tidak usah kita ingat-ingat lagi, tidak usah kita pikirkan lagi, tidak usah kita baca kembali ya. Sudah, kita tutup, kita lepaskan, biarlah alam semesta ini dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memprosesnya. Nah, setelah kita bangun dari tidur nantinya ya, kita afirmasi ya, afirmasi mengucapkan kalimat-kalimat positif ya. Umpamanya setelah kita bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillah ya, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyur ya. Doa setelah bangun tidur. Terima kasih ya Allah, Engkau telah membangunkan dari tidurku ya. Dan hari-hariku yang akan aku jalani akan menjadi hari-hari yang penuh kebahagiaan, penuh semangat ya. Badanku sehat ya, badanku kuat dalam menghadapi hari-hari yang aku jalani hari ini maupun hari-hari yang akan datang.
kebahagiaan, keberlimpahan akan hadir ke dalam diriku dengan begitu mudahnya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini, ya, apa yang kita pikirkan, ya, pasti akan kita tuangkan, kita keluarkan dalam sebuah kata-kata. Nah, jadi dalam berkata kita harus berkata yang positif, karena keajaiban kata-kata ini adalah doa, dan setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita usahakan, ya, yang keluar dari lisan kita adalah hal yang baik-baik, hal yang positif. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, ya. Jadi saya simpulkan, agar kita menjadi magnet rezeki, ya, untuk keluarga kita. Pertama, kita menciptakan, ya, energi keberlimpahan, ya. Bagaimana caranya? Dengan mendatangkan energi positif di dalam diri kita, ya. Maka energi keberlimpahan itu akan datang kepada diri kita. Kedua, kita harus bersikap tenang, ya, tidak galau, ya. Jadi rezeki itu datang kepada orang-orang yang hatinya tenang, pikirannya tenang, ya. Kemudian agar magnet rezeki itu datang kepada diri kita, ya, kita tidak boleh egois, ya. Kita tidak boleh marah-marah, tidak boleh jengkel, ya. Baik kita marah kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri, ya. Ciptakanlah hari-hari kita yang penuh kebahagiaan, penuh dengan energi yang positif, maka magnet rezeki akan datang kepada diri kita, ya. Kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah, ya. Tentunya ibadah wajib jangan kita tinggalkan. Kemudian ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud, ya, sholat duha, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, ya, jangan sekali-kali kita mengeluh ataupun meratap di dalam kehidupan ini, ya. Kalau, ya, hal ini kita jalankan, ya, dengan benar, ya, kita menciptakan energi positif di dalam diri kita, ya, maka rasakanlah perubahan yang akan hadir di dalam kehidupan ibu-ibu sekalian. Nanti dengan sendirinya magnet rezeki ini, ya, akan hadir di dalam kehidupan kita semua, ya. Tetapi kita harus menjalankannya dengan benar. Pokoknya setiap hari energi kita harus menciptakan energi yang positif sehingga berkelimpahan akan hadir kepada diri kita. Dan jangan lupa, ya, di dalam hari-hari kita isi dengan selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan setiap hembusan nafas kita, ya, selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena fadilah solawat ini sangatlah besar, ya. Solawat ini akan mengangkat 10 derajat kebaikan dan menghapuskan, ya, 10 keburukan. Satu kali bersolawat. Nah, bayangkan kalau setiap harinya, setiap hembusan napas kita bersolawat kepada Rasulullah, ya, maka, ya, semua kebaikan akan hadir kepada diri kita. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, ya, insya Allah apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat, ya, dan berguna bagi ibu-ibu sekalian, ya, bermanfaat, baik itu manfaat di dunia dan manfaat kelak di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Yang benar datangnya dari Allah, yang kurang benar datangnya dari kesilafan dan kurangnya ilmu pengetahuan dari saya.
Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.